Nama saya Hakam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang berhubungan dengan fisika. Yang pertama, roket air. Pada roket air bekerja dengan cara mengubah energi tekanan udara menjadi energi kinetik. Udara yang dipompa ke dalam botol yang berisi air menghasilkan tekanan tinggi. Saat dilepaskan, air didorong keluar melalui nozzle akibat perbedaan tekanan yang menghasilkan gaya dorong berlawanan arah yang akhirnya roket muncul. Prinsip utamanya adalah hukum Newton 3, hukum kekentalan momentum, sama tekanan udara. Sesuai dengan target dan kebutuhan kita. Mengisi tekanan udara ya. Supaya tepat pada sasarannya, maka di sini ada alat ukur ya, yang putih bulat adalah angka-angka dan jarumnya. Ini adalah alat ukur untuk menentukan besaran tekanan udara yang disebut dengan manometer. Satuannya adalah PSI. Dan yang terakhir, launcher ini juga dilengkapi dengan ini. Ini kalau di sepeda disebut apa nih? Anak-anak? Apa nih? Rem atau stang. Tapi kalau di launcher ini namanya adalah trigger. Jadi trigger ini adalah tombol pemicu. Ketika kita akan meluncurkan roketnya, kita tinggal memicu atau menekan si trigger ini, maka nanti roketnya tinggal bus terbang atau meluncur ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari roket air dan launchernya. Dari penjelasan saya, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas kita akan luncurkan roket yang pertama. Nah, roket yang pertama sudah saya setting seperti ini, jadi ini tidak akan saya lepas lagi. Nah, roket ini tapi ternyata di vesselnya ini masih kosong airnya. Ya, artinya roket yang pertama ini akan kita luncurkan tanpa air. Kalau disebut roket air, bahan pendorongnya adalah air, ya kan? Itu makanya dia disebut sebagai roket air. Tapi ini, roket ini tidak akan kita roket ini akan kita luncurkan tanpa air. Tapi nanti akan kita pompa atau kita isi dengan tekanan udara aja. Nah, kira-kira apakah roket ini nanti akan meluncur atau tidak? Jadi kalau hanya dengan udara saja, belum ada airnya, apakah roket ini akan meluncur? Meluncur nggak? Jika percaya, cobalah. Meluncur, Coba tapi ditanya, dengar. kira-kira menurut Yang perkiraan. lain, meluncur atau tidak? Ada yang bilang tidak? Your opinion. Jika percaya, cobalah. Hah? Jika percaya, cobalah. Kenapa? Jika percaya, Ini coba. bukan masalah tidak percaya, tapi ini memilih, ada pilihan sesuai dengan tebakan. Boleh ditebak itu. Tebak. Ini bukan antara percaya tidak percaya atau salah atau benar, tidak. Tapi memilih antara apakah roket ini akan meluncur atau tidak meluncur. Tanpa air. Hah? Meluncur atau Tanpa tidak? air, ya. You need to choose. Meluncur atau tidak? Meluncur. Semua bilang meluncur. Oke, ayo, saya butuh 2 orang volunteer ya. Mari kita coba, yuk. Saya butuh 2 orang, satu mau ngumpat, satu di trigger. Ayo, siapa nih? Oke, satu, ayo sini. Ya, oke. Satu mau ngumpat. Oke, kamu sini, kamu trigger. Nanti ini triggernya ditekan setelah aba-aba. Jadi sini dulu, kamu tekan ya. Boleh dicoba, ayo. Kita akan lihat apakah roket ini akan meluncur. Kita akan kasih tekanan sebanyak 32 PSI lagi. Lagi. Oke, cukup ya. Kita akan hitung mundur dari 3 sama-sama. 3, 2, 1. Wow, oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Ternyata roketnya meluncur. Tapi berapa jauhnya? Coba kita hitung ya, pakai langkah ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 langkah. 5 langkah itu termasuk jauh atau dekat? Dekat. Ternyata dengan menambahkan tekanan udara aja, roketnya memang meluncur. Ini membuktikan bahwa tekanan udara itu memang dibutuhkan untuk untuk menambah ya, untuk membuat roketnya menjadi bertekanan atau terkompresi, itu istilahnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya memberikan air aja, tidak ada tekanan udara, apakah roket ini akan meluncur atau tidak? Oh, enggak. Meluncur atau tidak? Enggak, hanya air saja. Air saja, tidak ada tekanan udara. Enggak. Meluncur atau tidak? Enggak, karena harus ada tekanan udara. Ya, jadi roket ini tidak akan meluncur hanya dengan air saja.
Tapi hanya dengan udara bisa, karena dia ada kompresinya. Nah sekarang, ini roket yang kedua ini akan kita luncurkan, ya. Jadi akan ada air 300 ml dan nanti tekanan yang sama seperti yang pertama di 32 psi. Nah menurut Bapak Ibu dan adik kira-kira apakah nanti roket ini akan meluncur jauh atau dekat? Jauh. Jauh, oke. Kita isi airnya ya. Ini air 300 ml dan ini masih kosong. Kalau kosong sebutannya ringan atau berat? Ringan. Ringan. Nah, kita isi airnya 300 ml. Ketika air ini mengisi vesselnya, maka si roket ini akan bertambah Berat. berat. Ya kan? Bertambah beratlah roket ini karena dia sudah diisi dengan air. Nah, karena roket ini sudah bertambah berat, kira-kira apakah nanti roket ini akan meluncur jauh dengan cepat atau sebaliknya jauh dengan lambat? Jauh dengan lambat. Jauh cepat atau jauh lambat? Cepat. Kenapa jauh cepat? Cepat. Kenapa jauh cepat? Cepat. Airnya bakal keluar. Nah, semakin berat akan semakin Besar. lambat. Oh. Itu teori. Teorinya kecepatan sama berat itu berbanding terbalik. Semakin berat akan semakin lambat, semakin ringan akan semakin cepat. Jadi kalau kita aplikasikan ke roket ini secara teori, karena roket ini sudah bertambah berat seberat 300 gram, maka roket ini akan meluncur jauh tapi lambat. Siapa yang setuju? Oke, kamu sini. Siapa yang tidak setuju? Jadi ada dua versi nih, setuju dan tidak setuju. Siapa yang tidak setuju artinya walaupun roket ini bertambah beratnya, tapi tetap aja roket ini akan meluncur jauh dan cepat. Boleh pompa. Satu lagi, saya butuh satu orang lagi. Udah, gantian yang belum. Siapa? Ayo. Oke, ayo. Sini. Oke. Nanti triggernya ditekan setelah aba-aba ya. Jarinya di sini dulu, tangan tertekan. Ya, sebentar ya. Kita akan lihat apakah roket ini akan meluncur jauh. Kan dia pastinya akan meluncur jauh ya, dengan cepat atau jauh dengan lambat. Oke, boleh dipompa. Ayo. Yo dipompa. Tarik ke atas. Ya. Pompa. Lagi, masih. Lagi, masih. Masih semangat. Lagi. Lagi. Masih. Lagi. 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 Satu kali lagi. Oke, sekarang kita hitung ya. Hitung mundur dari 3 sama-sama. 3, 2, 1. Wow! Ternyata meluncur dengan Cepat. jauh dan cepat. Oke, boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, kenapa? Ternyata roket pertama dan kedua apa? Ada? Ada air. Jadi apa yang dilakukan air sehingga roket yang kedua bisa meluncur jauh dan cepat? Dorong. Mendorong, betul. Jadi gaya dorong ya. Jadi prinsip kerja roket ini menggunakan gaya dorong. Jadi gaya dorong udara dan air tadi sudah kita lihat itu berbeda ternyata. Dia dorong. Ketika kita menggunakan udara aja, gaya dorong udara itu singkat. Kenapa ya lebih singkat ya? Ayo, ada yang SMA di sini. Kalau cuma udara Kenapa aja lebih gaya singkat? dorongnya kecil, tapi kalau dikasih air gaya dorongnya jadi lebih besar sehingga roketnya lebih Apa? Tekanannya sama tadi. Tekanannya sama. Karena udara itu memiliki massa jenis yang lebih Lebih kecil. kecil. Sedangkan air memiliki massa jenis lebih besar sehingga gaya dorongnya lebih besar. Karena Itu perbedaan membuat massa roket jenis pasti ya. meluncur jauh. Tapi kenapa juga lebih cepat? Jenis air. Karena ketika kita kombinasikan air dan udara, ya kan? Air itu jadi mengkompresi, udara itu mengkompresi sehingga, gaya dorongnya akan jadi lebih besar lagi yang membuat roketnya meluncur lebih jauh dan lebih cepat. Ya kan? Oke, gimana, seru nggak? Di samping saya ini ternyata ada namanya generator van de Graaff, yaitu alat yang menghasilkan muatan listrik. Prinsip kerjanya adalah gesekan antara karet dan logam yang menimbulkan muatan listrik. Jika tangan menyentuh alat tersebut, maka seseorang akan berdiri. Akibat. Nah, jadi di belakang saya itu ada sama sepeda di atas kabel atau bahasa Inggrisnya adalah bicycle on the cable. Berarti prinsipnya itu adalah sepeda di atas kabel menopang prinsip keseimbangan dan stabilan. Berarti prinsip pertama adalah pusat massa di bawah kabel, yaitu objeknya seimbang lah. Itu torsi pemulih. Berarti gaya gravitasi yang membawa beban itu ke bawah, tengah.
Jadi ketika kestabilan. Karena kalau jika posisi benda itu diganggu sedikit, maka posisinya akan berbalik ke semua, jadi nggak akan jatuh. Gitu sekalian. Terima kasih. Iya.